Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua yang solih dan solihah. Kembali lagi dengan Bu Salma Marodotillah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, Bu Salma akan membahas tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu pada bab 1 kelas 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bu Salma akan membacakan pokok pembahasan yang akan kita ulas hari ini. Yang pertama, membaca dan mengartikan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang ketiga, memahami pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ini tolong diperhatikan dan kemudian ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, itu tadi bunyi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Mungkin anak-anak sudah tidak asing dengan bunyi ayat ini. Selanjutnya yaitu arti Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Nah, ini Bu Salma tampilkan arti perkata Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nanti bisa dipelajari sendiri-sendiri. Cara membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam membaca Al-Quran, anak-anak harus memperhatikan tata caranya seperti tajwidnya, makhorijul hurufnya, dan panjang pendeknya semua harus diperhatikan. Seperti tanda biru berikut ini, yaitu menunjukkan hukum bacaan mat. Mat artinya panjang, seperti pada kalimat lita'arofu. Nah, pada kalimat ini terdapat harokat fathah dan diikuti alif, maka dibaca panjang 2 ketukan. Ada juga harokat domah diikuti dengan waw sukun, maka juga dibaca panjang 2 harokat. Dan yang tanda berwarna merah yaitu menunjukkan hukum bacaan gunnah. Gunnah artinya mendengung 2 harokat. Nah, seperti pada kalimat inna khalaqnakum atau pada kalimat inna akramakum. Jadi ditahan dulu dengan dengung 2 harokat.
Selanjutnya yaitu pada warna hijau itu menunjukkan hukum bacaan qalqalah. Qalqalah artinya memantul. Nah, pada ayat ini terdapat pada kalimat khalaqnakum. Nah, itu terdapat huruf qaf yang berharokat sukun. Qaf ini merupakan salah satu huruf qalqalah, maka harus dibaca memantul. Ada lagi selain huruf qaf, yaitu ada huruf ba, jim, dal, to, qaf yang disingkat menjadi baju di toko, biar anak-anak cepat menghafal. Ba, jim, dal, to, qaf. Selanjutnya pokok pembahasan yang kedua yaitu menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam menulis Al-Quran ini berbeda dengan cara anak-anak menulis huruf abjad seperti biasa. Karena kalau menulis huruf hijaiyah atau menulis Al-Quran ini harus dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Dan yang kedua harus sesuai tata letaknya. Biasanya kan anak-anak nulisnya di buku tulis itu ada garisnya. Ada huruf yang ditulis di atas garis dan ada juga huruf yang ditulis di bawah garis. Yang di atas garis misalnya huruf alif dan yang di bawah garis misalnya huruf ro. Dan yang ketiga, memperhatikan titik, gerigi, dan harokatnya dengan benar. Jadi dalam menulis anak-anak harus teliti. Jangan sampai titiknya kurang, harokatnya kurang. Nanti bisa mempengaruhi cara membaca anak-anak itu sendiri. Dan pokok pembahasan yang terakhir yaitu memahami pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, pesan pokoknya yang pertama yaitu perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan Allah. Nah, maksudnya di sini Allah itu memang sengaja menciptakan perbedaan di antara manusia. Semua itu adalah sunatullah, ketetapan Allah yang harus kita syukuri, harus kita jaga, yang harus kita terima dengan lapang dada. Poin yang kedua yaitu Allah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, suku yang berbeda, dan bangsa yang berbeda pula. Jadi Allah ini menciptakan manusia itu nggak hanya laki-laki saja, tidak hanya perempuan saja. Ada yang laki-laki dan ada juga yang perempuan. Hayo, siapa ini laki-laki dan perempuan pertama yang diciptakan oleh Allah? Iya, betul sekali. Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu adalah laki-laki dan perempuan pertama yang diciptakan oleh Allah. Dan kemudian dari keturunan Nabi Adam dan Ibunda Hawa ini menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa seperti yang terjadi saat ini. Ada yang berada di suku Jawa, ada di suku Madura, Sunda, dan lain sebagainya. Ada juga yang berada di bangsa Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu dengan perbedaan kita diperintahkan agar saling mengenal. Nah, maksudnya mengenal di sini itu tidak hanya tahu. Contohnya yaitu anak-anak kepada temannya itu kan tidak hanya sekedar mengetahui, tapi mengenal satu sama lain, saling mengerti, saling memahami, dan saling menghargai. Dan selanjutnya yang keempat, manusia yang mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, dalam Islam tidak ada yang namanya kasta, tidak ada yang derajatnya lebih tinggi dan tidak ada derajatnya yang lebih rendah. Semuanya sama di hadapan Allah. Belum tentu yang kaya raya ini derajatnya lebih tinggi dan yang miskin ini belum tentu derajatnya lebih rendah.
Karena yang menentukan derajat kita di hadapan Allah itu adalah ketakwaan kita sendiri. Sebenarnya apa toh itu takwa? Takwa itu menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Nah, ini ada tugas untuk anak-anak semuanya. Silahkan nanti dikerjakan. Ada 3 kotak ya di sini ya. Ada gunnah, qalqalah dan mat. Nanti silahkan dikerjakan. Dicari hukum bacaan 3 ini dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Mungkin sekian. Mari kita akhiri dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang Bu Salma sampaikan bermanfaat buat anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.